5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar nih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekolah adik-adik. Di sini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang menanam pohon. Nah, apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Nah, di sini adik-adik mereka ingin melestarikan lingkungan sekolah mereka dengan menanam bibit pohon adik-adik, supaya lingkungan sekolah mereka terlihat rindang, asri, sejuk, dan nyaman. Adik-adik, apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Mereka sedang bercocok tanam ya. Lalu bagaimana sih cara kalian menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah kalian? Kalau tadi Siti dengan cara bercocok tanam di sekolah, menanam bibit pohon. Nah, kalau kalian bagaimana? Nah, adik-adik bisa dengan cara itu membuang sampah di tempat sampah. Itu termasuk kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Ya, melaksanakan piket kelas, mematikan keran air jika tidak diperlukan atau tidak dipakai, mematikan lampu jika tidak digunakan, karena itu semua akan mengurangi pemanasan global. Nah, adik-adik, bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan itu ada bacaannya adik-adik. Mari kita simak bersama-sama. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Nah, masa remaja ini ya adik-adik ya, kira-kira itu masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja akan berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak akan sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Yuk kita simak adik-adik. Nah, salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja itu peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Nah, kecintaan remaja terhadap lingkungan alam itu tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan yang gundul. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kegiatan para pecinta alam. Nanti kalau adik-adik sudah di masa-masa remaja ya, SMA, itu banyak ekstrakurikuler, ada pecinta alam. Itu ya kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan kita. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga.
Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kalian harus mulai belajar nih peduli terhadap lingkungan. Nah, kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan kondisi bumi saat ini adik-adik. Terjadi pemanasan global atau global warming. Ini dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang sangat ekstrim. Coba pola curah hujan itu berubah-ubah sekarang adik-adik tanpa dapat diprediksi, sehingga bisa menyebabkan banjir di satu tempat tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama akan semakin kuat. Nah, selain itu dampak dari pemanasan global ini akan mengancam ketersediaan air bersih itu sulit ditemukan. Wow, mengerikan ya adik-adik ya. Coba kalian bayangkan kita hidup tanpa air, tentunya ya susah sekali ya. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Nah, para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan sangat berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Jadi adik-adik, mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita peduli dengan lingkungan kita. Tidak perlu kalian melakukan sesuatu yang susah. Cukup membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai. Itu cukup adik-adik, kalian bisa lakukan itu. Atau kalian bisa lakukan lebih lagi, misalnya dengan ikut menanam bibit pohon, ikut merawat tanaman di sekitar rumah. Itu sungguh sangat bagus adik-adik ya, bisa kalian lakukan. Sederhana saja yang bisa kalian lakukan. Nah, adik-adik, di sini dalam bacaan tadi ada kata kunci. Kak Citra temukan dua kata kunci, yaitu kepedulian remaja dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, perkiraan informasi yang terdapat pada teks ya, pada teks itu berdasarkan kata kuncinya, kepedulian remaja itu bacaannya tadi itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh remaja dalam menjaga lingkungan, dalam ikut serta peduli terhadap lingkungan. Lalu kata kunci yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan. Dalam bacaan tadi berisi tentang kegiatan-kegiatan untuk menjaga lingkungan. Nah, di sini ada kata kunci dan ada perkiraan informasi berdasarkan kata kunci yang sesuai teks bacaan tadi. Masa remaja adalah masa memasuki pubertasnya adik-adik. Berapa usia adik-adik saat ini? Apakah usiamu sudah masuk dalam masa remaja? Apakah adik-adik sudah mengalami pubertas? Masa pubertas itu terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pubertasnya adik-adik. Yuk kita akan ingat-ingat kembali pubertas itu. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di bawah, ingat kembali ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ciri-cirinya apa? Yuk kita pelajari di sini. Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa pubertas. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber atau masa pubertas ini, ciri-cirinya adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking nih adik-adik. Payudara mulai membesar.
dan pinggul juga mulai membesar. Jadi ini ciri anak-anak perempuan yang sudah masuk dalam masa puber. Biasanya nanti akan diikuti dengan adanya datang bulan atau menstruasi seperti itu. Lalu untuk anak laki-laki bagaimana? Nah, ciri anak laki-laki yang mengalami masa puber itu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelaminnya. Suaranya jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan janggut ya. Ini. Jadi kalian harus tahu nih adik-adik ciri-ciri masa puber untuk anak laki-laki. Nah, sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya akan terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Nah, pubertas anak perempuan itu pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.